Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Mairan Pusya Putra, notar 2201222 dari kelas TD23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai query data, di mana query data ini merupakan sebuah feature yang dapat digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai di mana lokasi yang terdekat, informasi yang terkandung, dan apa saja yang bersinggungan dengan fitur tersebut. Di query data ini menggunakan beberapa tools, misalnya ada identify untuk mengidentifikasi, lalu ada find untuk menemukan lokasi, lalu yang selanjutnya ada selection. Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana dalam melakukan query data. Pertama di sini ada untuk penjelasan dulu untuk beberapa toolsnya. Di sini ada identify, di mana fitur contoh identify. Kita klik di sini. Nah, di sini di bagian atas belum ada namanya, belum ada informasi namanya. Nah, untuk nama desanya, untuk memunculkannya, kita klik kanan administrasi desa, properties, di bagian display, kita klik name object, lalu oke. Nah, misal di sini, di sini sudah ada Harapan Jaya. Nah, ini di sini Harapan Jaya, kita close. Yang kedua adalah find. Baik, untuk find kita klik di sini. Sebentar, ini masih loading. Nah, baik, untuk file-nya kita klik administrasi desa, misal kita tulis Harapan Jaya. Kita klik find. Nah, di sini ada. Nah, di sini kita dapat langsung menunjukkan di mana tempat Harapan Jaya tersebut. Di mana perbedaan identify dengan find ini, di identify kita sudah tahu lokasinya tapi belum tahu namanya, sedangkan pada find kita sudah tahu namanya tapi belum tahu lokasinya di mana. Yang selanjutnya untuk select, di sini kita misalkan pilih select by rectangle. Di sini ada banyak, ada polygon, lasso, circle ataupun line. Kita pilih select by rectangle. Untuk contohnya kita buat rectangle. Jadi contoh di sini kita buat rectangle di sini, maka pada peta dia akan memasukkan semua data yang terkena pada kotak atau rectangle ini. Misalnya contoh di sini. Nah, di sini dia akan muncul data-data seperti contoh. Kita klik pada open atribut tabel dulu. Nah, di sini ini adalah data-data yang terseleksi di dalamnya, yang dia masuk dalam rectangle tersebut. Seperti contoh kita clear dulu, kita rectangle lagi. Nah, di sini akan ada data yang terseleksi. Kita hapus. Baik, untuk selanjutnya kita melakukan query. Nah, pertama kita klik open atribut tabel. Selanjutnya klik bagian sini select by attribute. Klik select by attribute. Seperti contoh, misalnya kita mencari WADMKK. Contoh kita cari dulu WADMKK. Nah, di sini lalu klik get unique value. Nah, misalkan kita mencari Bogor ya. Misalnya kita mencari Bogor. Setelah itu di sini kita klik WDMKK, klik 2 kali. Lalu sama dengan Bogor. Bogor klik 2 kali, apply. Nah, kita bisa lihat di sini untuk Bogor, ini untuk batas wilayah sepertinya ya. Di sini sudah terseleksi dia. Nah, ini sudah terseleksi. Untuk data keseluruhan dia yang berwarna biru ini. Lalu untuk data yang terseleksi di sini, ini yang sudah terpisahkan, yang hanya data-data yang terseleksi saja. Di sini ada 6 data yang terseleksi. Lalu
kita hilangkan lagi dengan menggunakan clear selection ini untuk menghilangkan yang terseleksi. Nah, seperti contoh lagi, misalkan kita open atribut label lagi, select by attribute maksud saya. Lalu kita coba misalkan set length, get unique value. Nah, misalkan kita di sini coba untuk set length kurang dari sama dengan misalkan kita menggunakan ini, lalu misalnya klik ini saya, ini, contoh apply. Nah, di sini juga sudah masuk untuk melihatnya sama seperti tadi. Nah, klik di sini ini yang terseleksi ada kali baru dan juga keranji. Baik, kita hapus dulu. Baik, itu untuk select by attribute. Lalu untuk selanjutnya itu select by location. Untuk itu kita masukkan dulu jalan satu di sini. Kita masukkan agar dia nampak, dia kita pindah atas. Nah, di bagian jalan satu kita select by location. Untuk select by location ini nah di sini kita centang yang administrasi desa. Ini kita pilih jalan 1. Nah, lalu kita apply. Nah, ini adalah bagian-bagian yang dilalui oleh jaringan jalan di jalan 1 ini. Di jalan yang sudah dibagi per bagian. Itu untuk melihatnya kita bisa klik pada administrasi desa, open atribut tabel. Nah, di sini juga sudah ada terseleksi untuk melihat lebih detailnya. Nah, di sini ada 13 data yang terseleksi atau 13 yang dia dilewati oleh jalan-jalan tersebut. 13 wilayah maksud saya. Nah, baik. Jika ini sudah, ya clear selection lagi. Untuk selanjutnya, kita mencoba untuk memasukkan query lanjutan mengenai data volume, kapasitas, visi rasio, dan juga loss. Lalu kita klik untuk mencontohnya, kita klik jalan 1, lalu open atribut tabel. Nah, di sini ada data sampai dari volume, kapasitas, VCR, ataupun loss ya. Di sini kita hapus dulu untuk mencontohkan saja. Kita hapus bagian lossnya. Kita hapus delete. Untuk VCR juga delete, kapasitas juga. Untuk mencontoh, di sini ada volume. Untuk volumenya tidak perlu dihapus. Nah, untuk itu kita kemudian add file dengan cara klik tombol option, add file. Nah, di sini kita ingin di bagian di kapasitas, misalkan kapasitas. Di sini sort integer, lalu oke. Nah, di sini sudah tambah field kapasitas. Lalu kita tambahkan lagi field kapasitas, maksud saya field VCR atau visi rasio add file. Kita ketik VCR. Nah, untuk VCR ini kita buat float dengan precision 2 dan scale 2. Lalu kita oke. Nah, di VCR ini sudah. Nah, apabila kita ingin mengubah angka-angka yang ada di kapasitas, ini kan
Misal kita ubah langsung di sini, ini kita tekan angka pun dia tidak bisa. Nah, untuk mengubahnya, kita bisa klik editor, start editing. Nah, di sini sudah ada channel 1. Nah, di sini kita sudah bisa mengubahnya dengan cara tadi start editing. Nah, untuk data-datanya kita lihat yang sudah tersedia pada Excel. Kita buka Excelnya dulu. Kita buka datanya. Nah, ini untuk data PKL-nya. Nah, di sini yang kita butuhkan itu kan bagian kapasitas ya. Bagian kapasitas. Kita lihat di Excel dengan kapasitas kita copy. Kita Ctrl C. Lalu di sini kita langsung tekan Ctrl V. Nah, ini misalkan kita di bawahnya lagi pun juga seperti itu. Nah, baik, untuk mencontohkan saja. Nah, untuk pada VCR-nya dapat langsung kita hitung di sini atau bisa juga dari Excel. Jadi contoh kita hitung di sini, kita klik kanan, field kalkulator. Di sini untuk rumusnya yaitu volume dibagi kapasitas. Lalu kita klik OK. Dia sedang berproses. Nah, di sini sudah langsung ada hasilnya untuk VCR-nya. Setelah ini kita stop edit dulu, save edit, lalu stop editing. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk loss-nya. Kita diberi add file, lalu kita namai loss. Loss di sini kita text. Dan untuk lengthnya kita buat 5 saja karena loss itu hanya A, B begitu. Lalu kita klik OK. Nah, di sini maka sudah ada loss-nya. Setelah itu untuk loss-nya ini kita masuk ke untuk mengisi loss-nya ini bisa diisi secara manual. Bisa juga tidak dengan kita klik ini lalu select by attribute. Select by attribute kita pilih yang VCR get unique value. Nah, di sini kita VCR lalu misalkan kurang dari sama dengan 4. Nah, misalkan ini VCR kurang dari sama dengan 4 itu misalkan A begitu ya. Lalu kita apply. Baik, sudah di-apply. Lalu kita lihat di bagian yang terseleksi di sini, kita lihat bagian kanan. Nah, di sini kita ubah menjadi A. Misal baik, ini sebelumnya untuk mengisi di sini kita editor, start editing. Nah, misal di sini kita klik A. A. Bisa juga kalau untuk mengisinya misalkan untuk mempermudah kita pakai Excel misalkan saya klik A lalu kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita copy sudah lalu Ctrl C. Lalu di bagian ini kita Ctrl V. Nah, di bagian bawah Ctrl V. Misalkan lagi ini Ctrl V.
Untuk itu selanjutnya di sini untuk manual kita bisa lihat di sini. Nah, di sini untuk loss-nya akan muncul. Nah, ini untuk akan muncul nilai A atau huruf A untuk yang VCR kurang dari 0,4. Lalu lakukan hal yang sama tadi untuk contohnya misalkan untuk yang VCR yang kita hapus dulu VCR kurang dari sama dengan 6, misalkan VCR kurang dari sama dengan 0,6, lalu N VCR lebih besar atau sama dengan 0,4. Misalkan di sini kita ubah menjadi misal 0,7 ya. Lalu kita apply. Nah, ketika sudah di-apply, kita bagian yang terseleksi di sini. Nah, ini bagian yang terseleksi, misalnya kita tulis di sini B. Nilai B. Untuk mempermudahnya kita sini B. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, kita Ctrl C untuk di copy. Lalu di sini kita Ctrl V. Nah, sini B terus lagi B. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini sudah terisi untuk yang B, di mana tadi VCR kurang dari 0,7 dan VCR lebih besar dari 0,4. Nah, di sini sudah terseleksi mana yang di bawah 4, di bawah 0,4 maksud saya 0,4. Di sini ada di loss untuk angka hurufnya huruf A, dan untuk yang VCR lebih besar dari 4, lebih besar dari 0,4 dan kurang dari 0,7 itu B. Untuk lebih jelasnya misalkan contoh sekali lagi ya, contoh lagi untuk dengan select by attribute sini VCR kita hapus saja begini. Nah, ini untuk VCR get unique value. Nah, misalkan di sini kurang dari 1, lebih besar dari 0,7. Kita apply. Setelah di apply kita ke bagian yang terseleksi. Di sini kita ketik C, misalnya di sini C kita kopas saja, kopas sini Ctrl V. Nah, ini sudah C, misalkan lagi di sini Ctrl V. Misalkan nilainya itu C begitu ya, angkanya hurufnya huruf C. Di bagian ini, nah di sini kita sudah lihat mana yang B, mana yang C, dan juga di sini ada yang A. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, saya praktekkan mengenai penggunaan query data. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.